ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh. Dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara. Tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Yes. Boleh beri tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani tim New Life. Terima kasih. Thank you udah menolong kita semua masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelum saudara duduk, saya mau saudara datang pada 5 orang, atau jangan 5 orang kebanyakan. Boleh 2 orang saja dan bilang sama mereka begini, lihat tatap wajahnya. Nah gitu, lalu bilang sama mereka, kamu kelihatannya ada yang beda deh gitu. Apa yang beda? Coba ngobrol sebentar ya saudara. Boleh lihat temannya yang kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Apa sih yang beda sama kamu? Hari ini adalah hari yang baru, tahun yang baru, tahun yang diberkati oleh Tuhan. Yang excited katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk kembali saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang bisa kembali bersama dengan saudara. Dan kita udah masuk pada tahun yang baru dan ini adalah minggu yang baru. Minggu pertama dari tahun 2020 dan kita udah melewati tahun 2019. Ada yang melewatinya dengan ngeliatin petasan. Ada yang lewatinya dengan liburan, ada yang lewatinya cuma di rumah saja mungkin, ada yang lewatinya dengan sukacita, mungkin ada yang lewatinya kurang bersukacita dan lain sebagainya. Tetapi apapun keadaannya, sekali lagi Tuhan tetap baik. Dan kalau kita bisa mengerti ini dan kita bisa melihat ini, maka kita akan bisa melihat tangan Tuhan yang kuat mengerjakan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan 2020 adalah tahun yang terbaik. Dan saya percaya kalau kita semua percaya juga, tahun yang terbaik, lebih baik daripada 2019 yang pernah lewat. Dan 2020 akan menjadi tahun yang terbaik. Itu yang menjadi doa kita dan keyakinan kita. Dan di dalam bulan Januari ini selama 1 bulan ini kita akan khusus bicara mengenai visi. Tapi selama 3 bulan ke depan, Januari, Februari dan Maret, kita akan sama-sama bicara mengenai faith atau iman. Saya kasih tema sebetulnya buat internal kami di kantor, Man of Faith. Dan itu buat kita semua juga akan berlaku tentu saja. Dan saya mau kita hidup di dalam iman. Karena tanpa iman gak mungkin kita bisa melihat Allah. Tanpa iman gak mungkin kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar terjadi dalam hidup kita. Tanpa iman kita gak bisa melihat masa depan yang lebih baik yang Tuhan janjikan. Tanpa iman kita gak akan pernah bisa melihat apa yang Tuhan sudah janjikan jadi kenyataan. Dan lain sebagainya. Oleh sebab itu saya mau kita sebagai jemaat GSJ Bethlehem khususnya di tempat ini akan mulai hidup dengan membangun kehidupan kita sebagai orang-orang yang kuat imannya, orang-orang yang mengerti firman Allah dan berpegang pada firman Allah, percaya kepada firman Allah, bahwa firmannya gak pernah gagal, firmannya ya dan amin, firmannya pasti terlaksana sementara kita melakukannya, Tuhan akan menolong kita untuk bisa melihat hal-hal yang gak bisa kita lihat sebelumnya, menjadi hal-hal yang mungkin saya bisa kita lihat dan pasti akan kita lihat. Nah, saya akan memulai pada minggu ini saudara, dengan tema The Power of Vision. Ada kekuatan, ada kedahsyatan, ada kehebatan dalam sebuah visi. Minggu depan saya akan bicara pada saudara mengenai tema kita 5 tahun ke depan. Ya, 5 tahun ke depan karena gereja ini baru selesai dengan periode 5 tahun dan kita masuk pada 5 tahun yang berikutnya. Dan saya ingin sampaikan buat saudara supaya saudara juga bisa paling nggak hook in masuk ke dalamnya dan supaya bisa mengerti apa yang sedang kita lakukan. Bersama-sama kita akan jalanin. Dan minggu ketiga nanti saya akan membahas mengenai visi apa yang Tuhan berikan buat kita untuk dibangun selama tahun 2020. Dan saya berharap sudah bisa mengikuti serial ini. Dan saya mulai sore ini dengan The Power of Vision. Dari umum 1, 2, 3 tadi saya sudah sampaikan. Tapi ada beberapa angle yang berbeda yang saya sampaikan. Namun pada sore hari ini saya ingin berikan sepenuhnya buat saudara apa yang saya doakan, apa yang saya pikirkan. Dan saya mau saudara tangkap isi hatinya Tuhan. Apa sih visi saudara buat tahun 2020 ini? Atau apa visi saudara untuk tahun 5 tahun ke depan? Atau 10 tahun ke depan? Mungkin kalau ditanya seperti ini ada hal-hal yang susah untuk digambarkan. Susah untuk bisa dituliskan begitu. Kadang-kadang kita maunya apa gitu ya. Tapi paling gampang adalah begini. Saudara yang, maafkan saya kalau saya pakai contoh ini. Kalau ada di antara saudara yang kelebihan berat badan, visi saudara buat tahun ini adalah mengurangi berat badan saudara. Misalnya, ada yang amin saya bilang. Nggak tahu di sebelah mana yang amin. Misalnya aja, itu satu visi buat tahun ini saudara. Yang saudara mungkin bisa lihat bahwa baju yang saudara, ibu-ibu khususnya, yang incer-incer, itu baju keren banget tuh. Tapi aneh kalau saya yang pakai kurang bagus. Tapi kalau mannequin yang pakai kok bagus. Saudara udah punya visi tuh.
Berarti saya mesti ukurannya kayak mannequin itu sehingga saya bisa pakai baju itu dengan bagus. Itu aja udah visi, saudara. Nah, ada mungkin di antara saudara yang sedang berpikir bahwa saya mau kuliah saya tadinya IPK saya cuma 3,9, saya mau jadi 4,7. Misalnya. Saya melihat bahwa diri saya akan ada di sana. Saya akan berjalan di dalam usaha seperti ini dan apa aja saudara, ya ada dalam pikiran saudara, angan-angan saudara dan lain sebagainya. Cuman saya ingin menyatakan aja buat saudara, setiap orang seharusnya punya visi. Karena visi itulah yang mendrive orang untuk bisa terus berjalan maju, keep going. Kalau nggak ada visi saudara, firman Tuhan katakan Amsal pasal 29, umatku binasa karena tidak punya visi. Karena gak bisa ngelihat apa yang akan terjadi ke depan, gak punya harapan. Bangun tidur, bangun cuman karena terpaksa aja karena gue kudu kerja. Karena gue kudu kuliah nih. Bangun tidur, terpaksa bangun. Tapi kalau orang yang punya visi, bangun tidur, saya ngerti saya mesti ngapain pagi ini. Ada semangat yang baru, ada harapan baru kalau kita punya visi. That is the power of vision. Namun bukan cuma itu yang saya ingin sampaikan buat saudara, tapi ada rangkaian pemikiran saya ingin seberangkan buat saudara pada sore hari ini. Saudara siap? Saudara gak siap kayaknya. Saudara siap? Saudara siap, katakan amin. Nah, ada 3 jenis orang dalam dunia ini. 3 jenis orang. Yang saya pernah baca, udah lama banget saya juga pernah khotbahkan itu. Dan saya mau refresh lagi buat saudara. Ada 3 jenis orang dalam dunia ini. Orang yang pertama adalah, saya pakai bahasa Inggris dulu ya. Karena lebih enak ngomongnya. Orang yang pertama adalah those who make things happen. Mereka yang membuat sesuatu itu terjadi. Make things happen. Dari yang gak pernah ada sebelumnya, mereka yang mengerjakan sesuatu lalu sesuatu yang jadi terjadi. Yang gak pernah dipikirin orang, tiba-tiba dia lakukan sesuatu. Yang menyebabkan ada orang-orang tipe kedua. Those who see things happen. Orang-orang yang melihat apa yang sedang terjadi. Tapi yang paling malang adalah tipe orang yang ketiga. Mereka still asking what happened. Jadi sementara dunia udah berubah, sementara banyak orang yang melakukan perubahan-perubahan, membuat sejarah dalam dunia ini, tetapi ada banyak orang juga, sebagian besar mungkin orang, hanya sebagai orang yang melihat aja, melihat perubahan, melihat sesuatu terjadi. Tapi yang paling malang adalah mereka yang masih bertanya, apa yang sedang terjadi? Dan mereka bingung dengan apa yang sedang terjadi. Mereka bingung dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Nah saudaraku, saya sangat percaya bahwa mereka yang membuat sesuatu itu terjadi, orang-orang yang membuat things happen adalah pembuat-pembuat sejarah. Mereka adalah orang-orang yang mengubahkan sebuah budaya dalam dunia kita. Mereka memberikan dampak pada dunianya. Baik itu positif maupun negatif. Tapi mereka membuat perubahan, mereka membuat dampak yang membuat dunia ini jadi berubah, saudara. Ada begitu banyak contoh yang saya ingin seberangkan sebenarnya buat saudara. Tetapi percayalah bahwa mereka yang membuat sejarah atau mereka yang membuat sesuatu terjadi, merekalah yang menjadi trendsetter. Merekalah yang membuat sebuah gaya hidup tertentu sehingga orang ikut semuanya ke sana. Doa saya adalah seharusnya itu adalah gereja. Gereja yang punya visi. Gereja yang punya mimpi. Gereja yang punya kemampuan melihat masa yang akan datang itu terjadi. Barusan saya dikirimin, saya yakin sudah juga banyak dikirimin karena sekarang kita mainnya udah media sosial. Tadi sore saya baru dikirimin sama seorang teman, seorang jemaat. Saya sebut aja namanya Pak Harto, Presiden Soeharto tahun 1995. November dia bicara di Surabaya. Lalu dia ngomong apa saudara? Hati-hati di tahun 2020 katanya. Ini kita sekarang 2020 nih. Dia udah ngomong saudara, di tahun 95. Hati-hati tahun 2020. Kenapa? Mulai dari hari ini katanya kita mesti ngedidik anak-anak kita yang usianya teenager. Itu tahun 95. Karena di tahun 2020 mereka akan menjadi orang-orang kuat di generasi mereka di sana. Kira-kira gitu. Harus ditanamkan cinta kepada bangsa dan negara. Cinta kepada produk-produk Indonesia. Kira-kira gitu saudara. Kita sering dengar juga iklan itu kan. Cinta kepada produk-produk Indonesia. Kalau enggak katanya, itu perdagangan bebas akan terjadi. Itu tahun 95 jauh banget saudara. Soeharto udah ngomong begitu. Lalu saya tulis komen sama teman-teman, saya share di teman-teman pastoral. Gila ya, saya pakai kata gila ini bahasa sehari-hari aja. Gila ya, ini orang bisa ngomong begitu buat tahun 2020 yang kita hidupi hari ini. Tahun 95 yang lalu dia udah ngomong. Itu orang visioner saudara. Bagaimana dengan gereja Tuhan? Dan kita mesti belajar karena semua bicara tentang atau semua yang berkenaan dengan visi
Alkitab ngajarin dengan sangat tegas. Dan kita sebenarnya tinggal hidup di dalamnya. Dan kita sebenarnya tinggal ngejalanin aja gitu. Ngikutin aja firman Tuhan. Nah ini yang saya mau sampaikan buat saudara. Dunia dibentuk karena visi. Waktu Tuhan ciptakan dunia ini enggak orang Sunda bilang ujuk-ujuk. Tiba-tiba Tuhan ciptain. Tuhan lagi bangun tidur ngeliat jadi bumi. Enggak saudara. Dia punya grand design. Dia punya cara pandang. Bahkan dikatakan begini. Sebelum dunia dijadikan. Dia udah tahu dan dia sudah mengerti akan jadi apa kita. Dia sudah tahu, dia punya Tuhan itu bisa ngelihat jauh banget, makanya dia punya grand design. Kenapa diciptain kecoa? Ada orang tanya, buat apa sih ada kecoa? Saya juga bingung, buat apa ada kecoa? Saya juga sebel sama kecoa. Tapi yang namanya ekosistem dan lain sebagainya, kalau dijelasin kan panjang jadinya. Memang dibutuhkan dan Tuhan tahu. Dan dia ciptakan itu saudara. Karena dia menciptakan sesuatu itu bukannya tanpa tujuan. Bukannya out of nowhere gitu. Dia menciptakan sesuai dengan grand design yang dia udah pikirkan. Makanya kenapa Stephen Covey katakan dalam salah satu kebiasaan yang baik buat pemimpin adalah start with end in mind. At the end of your mind. Mulai dengan sesuatu yang ada di ujung pikiranmu gitu. Segala sesuatu dimulai dengan pikiran. Segala sesuatu dimulai dengan visi. Apa yang bisa kita lihat. Segala sesuatu diciptakan 2 kali. Kita ngerti itu. Botol ini diciptakan 2 kali. Dan saya mau cerita buat saudara mengenai botol ini. Ada seorang yang bernama Tirto Utomo. Tahun 1972, 73. Dia orang yang bekerja di salah satu BUMN di Indonesia. Dan kerjaannya yang nerimain expatriate. Jadi setiap kali dia terimain orang-orang ekspat yang dari luar negeri. Kerjasama sama BUMN Indonesia ini. Lalu dia kasih minum mereka orang-orang itu dan kebanyakan dari mereka sakit perut. Karena pada zaman itu orang minum air itu mesti dimasak dulu. Tapi dia ngelihat sesuatu pada zaman itu sudah tahun 73, 72, 73. Dia ngelihat ada suatu kebutuhan nih. Bayangin saudara kalau mau jalan-jalan, saudara mesti bawa air. Susah soalnya nyari air kan. Kalau mau jalan-jalan mesti masak air dulu, tungguin. Sampai nih, tuh panas, tuangin dulu sebentar supaya dingin. Didinginin semalaman, ditaruh lagi. Repot banget. Lalu dia mulai berpikir, gimana caranya? Dan pendek cerita kita tahu bahwa dia membuat sebuah terobosan, make things happen. Dia membuat sebuah merek yang namanya Aqua. Dan selama 3 tahun pertama saudara, dia diterpa oleh begitu banyak cercaan orang. Oleh begitu banyak kata-kata yang tanda kutip ya, sepertinya ngejatuhkan perusahaannya. Gila ngapain kita orang minum minuman yang gak dimasak. Kita semua minum minuman yang dimasak. Itu orang-orang yang see things happen. Itu orang-orang yang bahkan sedang kaget dan terkejut. What's happening now? Apa yang sedang terjadi sekarang? Orang-orang bingung. Tapi saudara ketahuilah setelah 3 tahun pertama dia melewati masa-masa susahnya, masa-masa sulit. Ternyata ada sebuah perusahaan di Prancis yang namanya Danone beli perusahaan tersebut. Dan sampai hari ini saudara dan saya kalau kita mau beli minuman botol selalu kita bilang beli Aqua. Dan kita gak pernah marah kalau dikasih merek yang lain. Betul apa enggak saudara? Kenapa? Karena dia jadi trendsetter. Karena dia jadi penemu yang pertama saudara. Dan itu laku di mana-mana, orang cari di mana-mana sehingga orang nempel banget. Merek itu menempel banget. Dan saudara, ini cuma satu contoh aja, make things happen. Orang yang membuat sesuatu terjadi, yang membuat budaya hidup kita berubah. Yang biasa masak air jadi enggak. Bagaimana dengan budaya transportasi? Ada seorang yang namanya Nadiem Makarim. Dulu kita nggak tahu dia sebelum, nggak terlalu banyak yang ngerti dia atau tahu dia sebelum dia jadi menteri. Tapi sekarang dia jadi menteri yang kita pernah dengar ceritanya di media sosial banyak banget. Sudah tinggal Google aja. Ya bagaimana dia memulai sebuah aplikasi yang namanya Gojek. Karena kebutuhan, karena frustasinya dia pergi ke pangkalan ojek dan lain sebagainya. Ada ceritanya itu. Ya sampai akhirnya dia kesel dan akhirnya sekarang he makes things happen. Dia membuat sesuatu terjadi. Nah yang saya contohkan ini buat saudara ada hal-hal yang memang yang mungkin besar-besar. Tapi mungkin kita nggak mulai dari yang besar itu, terlalu sulit mungkin buat kita untuk mulai ke sana. Tapi mulailah dengan visi yang kecil yang Tuhan berikan buat kita dan setialah untuk menghidupinya. Dan kita akan melihat hal kerajaan sorga adalah seumpama benih yang kecil yang ditanamkan di tanah dan begitu dia bertumbuh itu besarnya luar biasa. Tapi selalu harus dimulai dengan sesuatu yang kecil. Pertanyaan saya buat saudara pada sore hari ini adalah apa visi saudara buat tahun 2020?
Apa visi pribadi saudara buat tahun 2020? Buat usaha saudara, buat keluarga saudara, buat rumah tangga saudara mungkin, buat bisnis saudara, buat pekerjaan saudara, buat kuliah saudara mungkin. Apa yang menjadi visi saudara? Karena budaya berubah karena visi. Sejarah manusia berkembang, peradaban manusia berubah luar biasa karena orang-orang yang punya mimpi dan visi. Apakah saudara mau menjadi bagian di dalamnya di abad ini? Yang saya mau ajak saudara untuk bisa melihat ini 3 bulan ke depan. Now, saya masuk kepada Ibrani 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Julius boleh tolongin saya Jules sebentar. Ibrani pasal yang 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara bisa mulai catat-catat ayat-ayat ini, nanti tolong belakang saya. Nanti saudara bisa melihat Ibrani yang ini Jules. Cepat. Ibrani pasal yang 11 ayatnya yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama saudara. Ayat yang pertama aja kita baca, ayat yang kedua, ketiga saya akan baca buat saudara. Oke, siap? 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya baca ayat yang keduanya buat saudara. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Dengan kata lain begini, karena imanlah cerita tentang nenek moyang kita ini diberikan kepada kita. Ada ceritanya. Kenapa mereka punya cerita yang akhirnya itu menjadi pembelajaran buat kita. Cerita yang menjadi sejarah yang kita bisa pelajari. Sejarah yang bisa kita teladani. Nilai-nilai hidup yang bisa kita lihat dan contoh. Karena imanlah, maka itu semua disaksikan kepada kita. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman saudara, sesuatu yang belum terlihat, sesuatu yang belum ada. Tapi bisa jadi ada gitu. Dapat kita lihat sekarang, yang sebelumnya gak ada, yang sebelumnya gak terlihat. Tapi sekarang ada, dan kita bisa lihat. Itu karena iman. Nah sekarang apa hubungannya dengan visi? Karena visi itu adalah bagian dari iman. Visi itu melihat sesuatu yang belum kelihatan. Mimpi itu melihat sesuatu yang abstrak, yang gak kelihatan. Tetapi Tuhan berikan itu. Dia memberikan visi kepada orang-orang tua. Dia memberikan mimpi kepada orang-orang tua. Juga kepada orang-orang muda. Dia memberikannya secara gratis. Jadi saudara berbahagialah kalau saudara punya mimpi. Berbahagialah kalau sudah diberikan visi oleh Tuhan. Tangkap visi itu dan mulai jalani visi tersebut. Nah saya membuat sebuah definisi kecil-kecilan. Dari apa yang kita baca dari Ibrani 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saya tuliskan begini saudara. Gambaran atau visi adalah bagian dari iman. Gambaran yang ada dalam imajinasi kita sebagai harapan yang belum kelihatan. Sebagai harapan aja, tapi udah ada di gambaran imajinasi kita. Lalu diikuti oleh usaha yang dilakukan sebagai bukti bahwa imajinasi itu memang benar-benar ada. Saya kasih contoh sama saudara. Dari kecil saya mau jadi pemain bulu tangkis. Saya sering cerita ini. SD saya udah main bulu tangkis. SMP saya masih main bulu tangkis. SMA masih main bulu tangkis. Tapi di SD ditanya, kamu cita-citanya apa? Mau jadi pemain bulu tangkis tingkat nasional. Keren. Oke, itu visi saudara. Namun papa saya selalu mengajarkan. Papa saya selalu ngedorong. Ayo kamu mesti ngeles. Ayo kamu mesti ikutan kursus bulu tangkis. Kamu mesti ikutan klub. Dan saya dimasukkanlah ke dalam klub. Nah saudara, cuma mimpi saja jadi pemain. Saya berdiri di sana main, lawan ini, lawan itu, dan lain sebagainya. Cuma mimpi aja, itu gak akan jadi kenyataan. Tapi iman dan visi yang menjadi bagian dari iman itu adalah ketika kita udah melihat itu, kita mulai melakukan sesuatu. Kita mulai bergerak kepada arah menuju visi tersebut. Saudara, ampun-ampunan loh. Waktu saya masuk klub ya, kenapa betis saya gede? Karena saya paling males kalau disebut betisnya gede. Tapi emang gede sih saudara betisnya. Kenapa? Karena disuruh squat jump itu bisa 100 kali. Lalu push up, sit up 100 kali. Lalu saudara kalau saudara tinggal di Lebak Pasar di bawah di Belong. Itu ada tangga namanya tangga 1000. Saudara gak pernah tahu itu karena sering kebanyakan saudara. Tapi ya orang Belong masih tahu. Nah itu dari Belong saudara. Itu squat jump naik tangga terus dari bawah sampai atas. Terus turun lagi lari. Terus squat jump. Itu capek luar biasa. Dan selalu aja disuruh latihan
kosong, latihan nyemes kosong. Koknya mana? Shuttle koknya nggak ada. Cuma main shadow aja katanya, itu main bayangan. Nah, cuma main tepak begitu. Ayo lari ke depan, lari lagi. Iya, capeknya luar biasa. Kesel, keki gitu saudara. Kenapa? Kapan mainnya? Karena nggak pernah betul-betul main gitu. Dan akhirnya sampai satu kali dapat koknya, wah itu senang banget. Cuman buat serve-nya aja saudara, cuman buat supaya main nyampe sampai belakang aja. Terus serve lagi. Terus saya latihan supaya betul-betul ada di bibir netnya katanya. Terus latihannya kayak begitu. Nah itu adalah bagian dari usaha yang dilakukan untuk mencapai visi tersebut. George Barna menuliskan dengan lebih jelas lagi. Saya suka dengan apa yang George Barna tuliskan dalam bukunya The Power of Vision. Visi itu adalah gambaran jelas, ada teksnya di atas. Visi itu adalah gambaran jelas dalam pikiran mengenai masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih baik. Bukan yang lebih buruk, tapi masa depan yang lebih baik. Yang diimpartasikan oleh Tuhan. Itu penting saudara. Jadi bukannya cuma visi buat diri sendiri. Bukannya kemauan sendiri. Bukannya pengennya sendiri. Nggak salah kita punya visi pribadi. Bagus. Tetapi sangat terbatas. Saya akan bahas ini buat saudara. Tapi yang paling penting adalah visi yang diimpartasikan oleh Tuhan. Gambaran mental image sebetulnya. Gambaran yang ada dalam pikiran yang jelas. Mengenai masa depan yang lebih baik kita udah bisa lihat. Walaupun kita belum ada di sana. Tapi kita udah bisa lihat. Wow, bentuknya nanti kayak begitu. Wow, keadaannya kayak begini nih. Kita udah bisa bayangkan itu. Namun itu semua diimpartasikan oleh Tuhan. Tolong boleh diangkat di atas. Supaya ya itu tahan aja dulu. Diimpartasikan oleh Tuhan kepada orang-orang pilihannya. Saudara dan saya adalah orang-orang pilihannya. Yang didasari oleh pengertian kita tentang Tuhan, tentang diri sendiri, dan tentang lingkungan yang akurat. Saya mau jelasin ini satu-satu buat saudara. Ada orang yang punya visi pribadi, ada orang yang punya visi dari Tuhan. Sekali lagi, yang paling penting adalah dapetin visi dari Tuhan. Saya bahas dulu sedikit tentang orang-orang yang hidup dalam visinya Tuhan. Yang pertama, apa yang Tuhan perlihatkan kepada seorang anak berusia 17 tahun sebelum pada akhirnya dia menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir dan membuat keputusan yang sangat besar, yang sangat strategis untuk kehidupan seluruh manusia di bumi ini. Namanya Yusuf. Apa yang Tuhan berikan sama dia sebelum dia bisa memimpin di sana? Visi, saudara. Saya akan bahas ini di minggu-minggu ke depan buat saudara. Tapi saya singgung sedikit buat saudara. Lalu apa yang, artinya gini, 17 tahun dia udah bisa melihat sesuatu. Di usia mudanya dia bisa melihat sesuatu. Dan dia bisa berjalan ke arah sana saudara. Dan yang kedua, apa yang Tuhan perlihatkan kepada seorang yang berusia 40 tahun. Sebelum ia bisa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, membawa bangsa itu 2 juta orang kira-kira masuk ke tanah perjanjian. Dan putar-putar di padang gurun 40 tahun lamanya. Apa yang Tuhan kasih lihat kepada dia? Satu aja jawabannya, visi. Apa yang Tuhan perlihatkan kepada seorang kakek berusia 75 tahun. Yang istrinya kedapatan mandul, gak bisa punya anak. Dan ternyata dia harus bisa menjalani kehidupannya selama 25 tahun dengan janji Tuhan tersebut. Dengan apa yang Tuhan perlihatkan tersebut. Sampai dia bisa mendapatkan seorang anak yang pada akhirnya nanti menurunkan keturunan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Namanya Abraham. 75 tahun sudah dapat mimpi. Bagaimana dengan Rasul Paulus? Seorang penganiaya jemaat yang dulu namanya Saulus. Yang begitu ditakutin sama orang-orang Kristen pada zaman gereja mula-mula. Yang pada akhirnya dia bisa sampai kepada satu titik di mana dia menuliskan lebih dari 1/3 perjanjian baru yang kita baca sampai dengan hari ini. Penganiaya jemaat. Apa yang Tuhan berikan kepada dia? Apa yang Tuhan perlihatkan kepada dia? Kalau bukan visi. Saya mau rangkumkan sedikit buat saudara. Visi yang Tuhan berikan kepada kita nggak ditentukan oleh usia kita. Jangan pernah saudara pikir gini, urusan visi mah yang muda-muda. Urusan visi mah yang masih kecil tuh, masih panjang jalannya. Saya mah udah tinggal berapa kalender. No enggak saudara, enggak. Jangan pernah batasi
visi yang Tuhan berikan buat saudara hanya karena usia saudara udah lanjut. Yang bersama dengan saya katakan amin. Karena berapapun usia saudara, selama masih bisa bernafas, Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya untuk jadi manfaat yang besar buat orang lain. Tapi kita mesti tangkap visinya itu. Apa visinya buat kita? Tuhan mau perlihatkan visinya buat kita. Dia mau mengimpartasikan visinya buat kita. Namun pertanyaannya adalah apa kita mau hidup di dalamnya atau enggak? Nah, saya sedikit keluar dari pembahasan ini, kita simpan dulu ini keempat orang ini. Ada tipe orang juga yang punya visi tapi bukan dari Tuhan. Visi buat dirinya sendiri. Sekali lagi saudara, nggak salah punya visi yang sepertinya buat diri sendiri. Nggak salah. Saudara punya visi, saya mau jadi lebih gemuk. Puji Tuhan. Saya mau jadi lebih kaya. Ya oke lah. Saya mau jadi lebih sukses. Bagus. Saya mau jadi lebih banyak anak misalnya. Terserah. Boleh-boleh aja. Tapi saudara ketahuilah, sebelum saya masuk ini. Visi bagus. Tapi kalau bukan dari Tuhan, visi tersebut kalau berhasil dicapai, end up-nya adalah kesombongan buat orang yang punya visi ini. Saya kasih contoh buat saudara. Kejadian pasal yang 11 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Kejadian pasal yang 11 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Ini cerita mengenai Menara Babel, saudara. Bagaimana orang-orang pada zaman itu mereka bersatu hati untuk membangun sebuah kota. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Itu visi, saudara. Powerful ini visi, hebat banget. Dan puncaknya sampai ke langit, kalau dalam bahasa aslinya itu sampai ke sorga. Ini mimpi setinggi langit, kayaknya keluar dari sini nih. Gantungkanlah mimpimu setinggi langit. Mereka mau membuat puncak sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Dengar sudah. Mereka gak pernah libatkan Tuhan, mereka gak pernah dengar dari Tuhan, mereka gak pernah tanya sama Tuhan, mereka gak pernah konsolidasi sama Tuhan. Mereka pokoknya cari nama buat kita. Kita bangun sesuatu yang besar. Kita bangun untuk sampai ke langit. Dan kita cari nama buat kita. Saudara sekali lagi loh. The biggest problem in the world is when the big I, me and myself is on the top. Masalah terbesar dalam dunia ini selalu aja, saya mau ingatkan ini buat kita semua. Masalah terbesar dalam dunia ini adalah ketika saya dan saya harus selalu jadi nomor satu di atas. Saya yang harus dilayani, saya yang harus jadi terkenal, saya yang harus dapat kredit, saya yang harus diangkat-angkat, saya yang harus dihormati, saya yang harus, saya semuanya. Saudara, kalau visinya tentang diri saya sendiri, ujung-ujungnya end up-nya adalah bisa jadi kesombongan. Ayat yang kelima, sudah lihat. Juga kata mereka, ayat yang kelima. Betul, ayat yang kelima, bukan ayat yang kelima. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Sudah lihat ya. Tuhan itu kagum sama visinya mereka. Dan Tuhan sendiri bilang begini pada akhirnya. Apapun yang mereka lakukan sejak hari ini, nggak ada yang akan gagal. Karena apa? Karena mereka menjadi satu. Ayat yang ke-6 sudah baca. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa, satu bahasa. Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda udah ada sebelum ini. Ini udah ada sebelum Sumpah Pemuda maksud saya. Mereka ini satu bangsa dan satu bahasa untuk semuanya. Ini baru permulaan mereka. Mulai dari sekarang, sudah perhatikan, ini Tuhan loh yang ngomong. Apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Semuanya pasti terlaksana. The power of vision. Walaupun visinya buat diri sendiri. Saya mau ngomong ini buat saudara. Saudara mau hidup tanpa Tuhan? Bisa aja. Dan ada banyak orang yang bilang gini, ngapain Tuhan? Saya udah punya ini, saya berhasil ini, saya sampai ke puncak ini, saya udah sampai ini, karir saya terus naik, saya jadi semakin bagus. Saya gak pernah berdoa, saya gak perlu Tuhan. Oh saudara bisa aja, karena memang ini betul kejadiannya seperti ini. Mereka mungkin saja gak akan ada yang bisa berhentikan mereka. Mereka akan jadi orang-orang yang unstoppable. Yang gak bisa diberhentikan oleh siapapun. Gak bisa ditahan kalau mereka udah punya visi. Kekuatan visi ini bisa berlaku untuk yang baik maupun untuk yang gak baik.
Tapi karena memang ada kekuatan visi. Karena visi itu yang mendorong orang untuk jadi berhasil. Mendorong orang untuk jadi naik. Mendorong orang untuk jadi lebih baik. Tapi pertanyaannya adalah, ada Tuhannya gak di dalam? Karena Tuhan sendiri yang bilang gak mungkin mereka gagal. Ayat yang ke-7 kita lihat. Sorry, ayat yang ke-7 tolong dilihat sedikit ya. Tadi 4, 5, 6. Lalu Tuhan bilang begini, baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Saudara lihat ya. Kenapa Tuhan harus mengacaukan sesuatu yang pasti berhasil yang dibuat oleh manusia? Kenapa dia harus kacaukan? Kan itu pertanyaan yang baik untuk kita pikirkan. Kenapa dia harus kacaukan mimpi orang-orang yang luar biasa ini? Saya mau jadi lebih baik, saya mau jadi ini, saya mau jadi itu. Kenapa dia harus kacaukan ini? Saudara serius sekali pada sore hari ini. Sudah bersama dengan saya? Karena kalau Tuhan gak kacaukan pada saat itu, manusia akan semakin jahat. Dan Tuhan terlalu sayang sama manusia. Gak mau manusia jadi semakin jahat. Dipecah sama Tuhan. Jangan sampai mereka jadi satu. Karena kalau mereka jadi satu, gak mungkin ada yang gagal dari apa yang mereka rencanakan. The power of vision. The power of unity juga bisa terjadi di situ. Tuhan harus kacaukan mereka. Kalau enggak, mereka semakin jahat dan mereka akan berkata, aku enggak butuh Tuhan. Saudara, mungkin satu saat ada di antara saudara yang hari ini mungkin saja. Mimpi saudara lagi hancur. Dan seolah-olah enggak ada masa depan buat saudara. Dan saudara lagi kecewa dengan itu. Kalau kita ngerti Tuhan intervensi, seharusnya kita ngerti ada maksud Tuhan kenapa dia kacaukan sepertinya visi kita. Kelihatannya. Tapi sebenarnya enggak. Dia justru lagi menolong kita untuk enggak jadi orang-orang yang sombong. Untuk menjadi orang-orang yang berkata, aku enggak butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, saudara. Kesuksesan manusia dengan visinya sendiri akan mengantarkan mereka pada kesombongan dan pada ujung-ujungnya mereka nggak akan mau mengakui Tuhan karena dengan kekuatan sendiri pun mereka bisa melakukannya. No, Tuhan nggak mau seperti itu, saudara. Contoh yang kedua, ada seorang perempuan yang bernama Naomi. Saya nggak tahu ya, saudara, kenapa tokohnya ini Naomi, tapi kenapa suratnya ditulis pakai nama menantu perempuannya. Ruth. Tapi coba nanti sudah pelajari di rumah. Tapi saya ingin perlihatkan pada saudara bahwa Naomi dan suaminya Elimelek ini mereka punya visi yang luar biasa, saudara. Tapi nggak melibatkan Tuhan di dalamnya. Karena memang nggak ada kata Tuhan di situ. Ruth pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda bersama istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat yang kedua. Nama orang itu ialah Elimelek dan istrinya Naomi. Dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, bukan Betlehem Bogor. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat yang ketiga. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Dan kalau kita baca seterusnya, dua anaknya pun dalam waktu beberapa tahun kemudian, kedua anaknya pun meninggal. Jadi tinggal Naomi sendirian bersama dengan menantu perempuannya 2 orang. Sudah perhatikan nih ceritanya. Mereka sekeluarga punya visi yang lebih besar. Kalau kita terus tinggal di sini, hidup kita akan begini-begini terus. Kita dalam keadaan susah di sini. Ada kelaparan yang susah di sini. Kita harus pergi ke satu kota. Punya mimpi, punya visi, kehidupan yang lebih baik. Pindah ke sebuah negara, pindah ke sebuah kota untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik katanya. Tapi pertanyaannya adalah, ada Tuhan gak di situ? Udah tanya Tuhan benar belum di situ? Nah, kita nggak pernah tahu memang karena memang nggak ada kata Tuhan juga di situ. Maksud saya nggak ada melibatkan bahwa mereka berdoa dulu sama Tuhan atau enggak. Tapi pada kenyataannya, saudara, ketika mereka ada di negara itu, Naomi mengalami seperti kebingungan dia. Dia kehilangan suaminya. Suaminya yang dia cintai meninggal.
2 anaknya laki-laki meninggal. Dan akhirnya dalam keadaan desperate, dalam keadaan putus asa, dalam keadaan sepertinya gagal. Semua mimpi saya berantakan, visi saya berantakan. Gak ada lagi sepertinya masa depan buat saya. Saya akan kembali ke rumah saya akan kembali ke Bethlehem yang di Yudea. Saya gak mau lagi tinggal di sini. Dan akhirnya dia bilang sama 2 menantunya yang perempuan, kamu pergi. Sudah perhatikan saya, perhatikan. Coba sudah renungin sedikit aja. Orang yang pakai pikirannya sendiri untuk menjalankan visinya, visi pribadinya pakai pikiran sendiri. Waktu ada tantangan, waktu ada kegagalan, waktu ada stuck di tengah jalan, waktu ada goncangan, waktu ada disruption di tengah jalan. Sepertinya ada satu gangguan di tengah jalan, mereka akan mulai pakai pikirannya sendiri. Kalian pulang aja. Tapi yang 2 bilang, enggak kami mau ikut aja. Dia pakai pikirannya begini, saudara. Nggak mungkin kalaupun malam ini saya menikah lagi dan saya punya anak nungguin 9 bulan, lalu nungguin sampai 17 tahun nanti, kalian akan jadi janda selama 18 tahun kira-kira. Itu bahasa komunikasi mereka. Kira-kira 18 tahun kalian akan menjanda. Dan kalian belum tentu juga saya dapetin suami dan bisa menikah. Dan dapetin anak laki-laki, belum tentu. Jadi nggak ada jalan keluar buat kalian untuk masa depan kalian. Itu kan pikirannya manusia. Dan yang lebih parahnya lagi adalah Naomi katakan bahwa kamu pulang aja deh udah. Aku nih hidupnya lebih pahit daripada kalian. Saudara lihat gak? Ada orang-orang yang pakai visi sendiri waktu ada kegagalan, waktu ada tantangan, mungkin bukan kegagalan sebenarnya. Aku ada tantangan waktu ada masalah berat yang mereka hadapi. Ada sesuatu yang mungkin mereka rasa kehilangan di dalam perjalanan mereka sampai kepada visi itu. Mereka mulai nyalahin Tuhan. Mereka mulai rasa pahit, mereka mulai rasa marah, kecewa, dan akhirnya depresi. Akhirnya gue udah nggak mau ngapa-ngapain deh, lu pulang aja. Satu pulang menantunya, tapi satu yang namanya Ruth, bangsamu jadi bangsaku, Allahmu jadi Allahku, aku akan ikut kamu. Lagi Naomi bilang, aku lebih pahit dari kamu. Mungkin Ruth akan bilang gini, enggak, gue lebih pahit. Kenapa lebih pahit? Mama kehilangan papa, mama kehilangan anak. Saya juga kehilangan papa mertua, saya kehilangan suami juga sama. Kok mama bisa bilang lebih pahit? Mama akan pulang ke Bethlehem, saya ninggalin bangsa saya, kehilangan bangsa saya. I will be stateless. Saya akan jadi bangsa lain di bangsa mama. Berarti saya kehilangannya 3, mama cuma 2. Sudah ngerti maksud saya? Orang yang kehilangan visi dari Tuhan, dan waktu ngalamin tantangan, kegagalan, kecenderungan yang ngerasa pahit, ngerasa gua paling menderita. No, saudara. Jangan lihat seperti itu. Kenapa Naomi bisa melihat seperti ini? Dan sampai ketika dia di ayat yang ke-13. Coba kita baca ayat yang ke-13. Rut 1 ayat yang ke-13. Tolong dibukain. Rut 1 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Itu perkataan Naomi kepada 2 menantunya. Lalu dia pulang sampai ke Bethlehem. Dan di Bethlehem, orang-orang di kampung itu, ibu-ibu, teman-teman perempuan, berkata kepada Naomi sebetulnya. Naomi kah itu? Waktu dia pulang dengan semua lusuhnya, semua keputusasaannya, desperate-nya. Dia pulang dengan langkah yang gontai. Dan mereka tanya, Naomi kah itu? Sudah tahu apa arti kata Naomi? Sukacita, joy. Joy artinya, kesukaan. Tapi pada hari itu dia pulang tanpa kesukaan. Dan apa yang terjadi? Kalau baca lagi ayat yang ke-20 tadi. Tetapi ia berkata kepada mereka, don't call me Naomi. Jangan panggil aku sukacita, jangan panggil aku bahagia. Sebut aku marah, pahit. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara lihat. Saya sangat mengerti, waktu saya renungkan ini saya sangat mengerti. Bagaimana kita sedih kehilangan orang yang kita cintai. Ada masa-masa di mana kita denial, saudara. Kita menolak kejadian ini, kita menolak keadaan ini. Kita nggak mau tahu ini, Tuhan kenapa ini gitu, kita marah. Ada saat-saat seperti itu. Tetapi sekali lagi saudara, kalau visi kita cuma sekedar sebatas buat kepentingan saya, buat diri saya sendiri, kita akan terus tinggal di dalam kekecewaan tersebut.
Mungkin ada di antara saudara tahun 2019 dikecewakan oleh begitu banyak orang yang menyebabkan usaha saya jadi seperti sekarang karena dia nih marah sama orang ini. Saudara jadi pahit. Saudaraku, wajar kalau kita marah. Wajar kalau kita bingung kenapa ini terjadi. But don't stop there. Jangan berhenti pada kekecewaan kita. Jangan berhenti kepada masalah tersebut. Jangan berhenti dan akhirnya kita bilang hopeless. Nggak ada masa depan buat saya. Saya nggak bisa lagi. Pahit saya, marah saya. Saya nggak mau bikin apa-apa. Saya mau tetap ngikutin. Berdiam diri saja. Dan saya nggak mau lakukan apapun juga. Naomi lupa. Bahwa Tuhan sayang kepada suami dan anak-anaknya. Seperti dia sayang kepada Naomi. Karena yang sudah meninggal, yang udah gak ada, itu urusannya Tuhan. Tapi bagaimana dengan dia yang masih hidup, saudara? Yang masih punya masa depan. Apakah dia gak bisa melihat masa depannya? Sometimes ketika orang-orang kehilangan sesuatu yang sangat dia sayangi, dia lupa dengan apa yang masih ada di sebelahnya. Naomi lupa, dia kehilangan suami dan anaknya, tapi dia punya Ruth yang bersama dengan dia. Dan ketahuilah bahwa justru yang bersama dengan dia yang dia nggak anggap ini, yang menentukan masa depannya dia. Ruth lah pada akhirnya yang mengubah kehidupan Naomi, yang mengubahkan sejarah bahkan dalam kehidupan keluarga mereka, yang ujung-ujungnya akhirnya Ruth menikah dengan seorang yang bernama Boaz. Punya anak, punya cucu yang namanya Isai. Dan punya cicit yang namanya Daud. Dan dari Daud ini dia menjadi Raja Israel yang kedua. Dan terus menurunkan keturunan-keturunan sampai dengan Yusuf. Dan kalau kita baca kitab Matius, kita baca kitab Lukas. Dari keturunan Yusuf inilah dilahirkan Yesus Kristus. Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kita kehilangan semuanya dan gak ada masa depan buat kita. Kalau kita punya visi yang dari Tuhan, justru apa yang ada di dalam kita sekarang ini, yang Tuhan masih percayakan pada kita, itu adalah visi buat kita mencapai masa depan kita yang lebih baik. Jangan pernah menyesal, jangan pernah takut, jangan pernah marah berkelanjutan dengan keadaan ini. Mari kita bangkit, mari kita ngelihat ada masa depan yang lebih baik. Kenapa saya bisa bilang seperti ini, saudara? Karena ada 4 orang tadi saya balik. Kepada seorang yang bernama Yusuf, pada seorang yang bernama Musa, pada seorang yang bernama Abraham, seorang yang bernama Paulus, Rasul Paulus. 4 orang ini ngalamin seperti yang Naomi alamin. Tapi mereka punya visi dari Tuhan, jelas mereka menghidupi visi yang dari Tuhan. Dan visi yang dari Tuhan inilah yang mendrive mereka keep going. Waktu mereka ngadapin tantangan. Dan saya mau rangkumkan sebagai penutup buat saya pada sore hari ini. Sebelum saya lanjutkan minggu depan. Semua diwakili oleh Paulus yang dia ngomong seperti ini, saudara. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-28. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-28. Paulus dipertanyakan sebagai seorang penganiaya jemaat bertobat ngelihat visi dari Tuhan. Lalu dia mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil. Dia berubah total, saudara. Dan di tengah banyaknya pertanyaan. Paulus ini siapa? Paulus ini orang apa? Wah, dia nih ngapain dia? Dan lain sebagainya. Dia gak benar, dia pelayan Tuhan yang palsu. Dia nabi palsu dan lain sebagainya. Ada banyak tuduhan terhadap Paulus. Lalu Paulus menjawab pertanyaan itu dengan ini. Apakah mereka semua pelayan Kristus? Saya pakai bahasa Paulus nih. Pakai bahasa sehari-hari lebih enak. Aku berkata, aku lebih gila lagi. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Kalau mereka semua kerja 8 jam satu hari, aku kerja 12 jam satu hari. Kira-kira gitu, saudara. Aku lebih gila lagi nih untuk melayani Tuhan. Aku lebih gila lagi untuk mengerjakan sesuatu. Lihat apa yang terjadi dengan diriku. Ini kayaknya boasting, ini kayaknya sombong banget. Tapi dia lagi memperlihatkan the power of vision yang dia lihat, yang menggerakkan dia, yang mendrive hidupnya, yang membuat he keeps going, yang membuat dia terus maju ke depan. Walaupun aku nih lebih sering dalam penjara dibandingkan mereka semua. Didera di luar batas, digebukin, dipukulin, diludahin, dicaci maki, dilempar keluar kota. Kerap kali dalam bahaya maut dimanapun saya pergi. Selalu ada bahaya maut. Ayat yang ke-24. 5 kali aku disesah orang Yahudi.
dicambuk, dipecut saudara. Setiap kali 40 kali kurang 1, 39 kali. Setiap kali. Dan itu beberapa kali, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali ngalamin karam kapal, saudara dilemparin dengan batu, saudara bisa pikirin nih kayak gimana. Ngalamin karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Ngapain? Kalau cuma sekedar untuk diriku sendiri, aku udah enak jadi orang Sanhedrin. Aku udah enak jadi muridnya Gamaliel. Aku lebih enak jadi orang Farisi. Aku punya semuanya. Masa lalu aku punya. Tapi kenapa ngalamin ini semua? Aku tetap mau maju. Aku gak mau mundur. Aku gak mau mempersalahkan Tuhan. Karena aku percaya bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Aku gak akan berhenti. Aku akan terus jalan. What is this? Apa ini saudara? Kenapa dia bisa katakan ini? Kenapa Yusuf udah keluar masuk berubah posisinya dari posisi anak kesayangan, enak banget di rumah, udah nyaman banget, semuanya udah ada, semuanya udah dilayani. Tiba-tiba harus jadi budak yang harus melayani orang lain, dan dari budak naik lagi ke atas, terus berganti-ganti posisi, saudara. Jadi orang yang dipercaya di rumahnya Potifar, orang yang udah nyaman, hidupnya juga udah enak, tiba-tiba harus masuk penjara lagi dan harus melayani di penjara dan lain sebagainya. Ngapain Musa yang udah enak 40 tahun hidup sebagai Prince of Egypt, salah satu pemimpin atau salah satu pangeran yang di Mesir, ngapain dia capek-capek untuk 40 tahun melanglang buana jadi seorang pengembara, menjadi seorang yang belajar ngangon embe dan domba, saudara. Ngapain? Capek-capek ngeluarin orang-orang yang tegar tengkuk, yang keras kepala. Dinasihatin gak bisa, jatuh bangun lagi terus dan lain sebagainya. Capek, ngapain ngegembalain 2 juta orang yang keras kepala seperti ini. Kenapa mereka mau, saudara? Kenapa Abraham harus nunggu 25 tahun sampai satu saat Tuhan bilang korbankan anakmu. Tuhan, ini kan janjimu yang kau mau berikan. Kenapa mesti dikorbanin? Dan dia ngalamin begitu banyak masalah. Tapi the power of vision. Ada kekuatan dari sebuah visi yang mendrive mereka. Yang membuat mereka, saya gak akan berhenti. Karena ini dari Tuhan. Saya mau katakan sebagai garis bawah saya. Kenapa kita perlu visi yang diimpartasikan oleh Tuhan? Dan kenapa kita mesti ngerti siapa Tuhan yang memberikan visi itu buat kita dan yang menyertai kita menjalani visi ini. Kita mesti ngerti siapa dia. Sebesar apa dia. Bagaimana kekuatannya. Kita mesti kenal dia. Itu yang George Barna bilang. Dan kita mesti tahu siapa diri kita. Saya ini cuma hamba. Saya bukan Tuhan. Saya cuma hamba yang melakukan apa yang harus saya lakukan sebagai orang yang menjalankan visinya Tuhan ini. Dan saya harus kenal lingkungan saya harus ngelihat lingkungan saya mesti ngerti. Dan saya akan keep going. Kenapa butuh Tuhan di situ, saudara? Kalau visi kita tanpa Tuhan, saya khawatir kita akan end up jadi orang sombong. Atau kita akan end up waktu ada masalah, tantangan seperti yang Paulus katakan. Kita akan menyalahkan Tuhan dan kita jadi murtad. Karena itu bukan visi yang dari Tuhan. Dan kalau kita percaya visi yang dari Tuhan, walaupun kita ngalamin tantangan, walaupun kita ngalamin prosesnya kayaknya berat banget Tuhan. Kenapa mesti ini terjadi? Kenapa ada cobaan seperti ini? Kenapa ada hal yang unexpected, hal yang kita gak pernah harapkan. Kenapa jadi terjadi ini Tuhan? Tuhan turut bekerja di dalamnya. Kalau kita ngerti bahwa itu visi dari dia. Karena dia gak akan biarkan kita berjalan sendirian. Dia pasti akan pimpin dan tolong kita. Dia akan pegang tangan kita. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatan manusia. Melampaui kekuatanmu. Karena pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jalan keluar yang kita lihat sementara Tuhan izinkan kita masuk sepertinya dalam sebuah pencobaan. Tapi waktu kita bisa melewati itu dengan hikmat yang baru, kita naik kelas ke tempat cara berpikir yang lebih baik. Cara berpikir yang lebih bijaksana. Di situ kita akan jadi semakin besar. Grow in your vision. Saudara punya visi yang besar, bagus. Tapi kalau kita bisa blend in, masuk ke dalam visi besarnya Tuhan. Visi Tuhan lebih besar daripada visi kita. Kalau saudara mau jadi, saya mau lihat hidup saya berkembang. Bagus, gak jadi masalah. Saya mau lihat hidup saya jadi semakin baik. Keluarga saya jadi semakin sejahtera dan lain sebagainya. Bagus, fine. Tapi kenapa gak ikutin visinya Tuhan? Karena di dalam visinya Tuhan semua yang saudara butuhkan sudah tersedia.
Bahkan lebih besar daripada visi kita sendiri. Berapa banyak di antara saudara mau melihat kehidupan pribadi saudara bertumbuh di tahun 2020? Katakan amin. Saudara mau melihat keuangan saudara semakin baik. Amin. Saudara mau melihat ekonomi rumah tangga saudara semakin baik. Kuliah saudara semakin baik. Studi saudara semakin baik. Hubungan suami istri jadi semakin harmonis. Berapa banyak di antara saudara mau melihat itu? Jadikan itu visi saudara. Fine. Tapi jangan stop sampai di situ. Minta supaya saudara juga bisa masuk ke dalam visinya Tuhan yang lebih besar. Don't be afraid to have a bigger vision. Jangan pernah takut. Saya suka mimpi. Saya pemimpi. Saya suka mimpi dan hal yang kadang-kadang ada orang bilang begini. Allah, gak mungkin lah. Bahkan saya pernah ditertawakan dengan visi yang saya sampaikan. Bahkan ada orang-orang yang gak percaya dengan apa yang bisa kita capai sampai dengan hari ini. Dalam konteks kehidupan bergereja. Banyak orang yang, apaan? 10 tahun yang lalu ketika visi disampaikan. 5 tahun yang lalu ketika visi disampaikan. Ada orang-orang yang gak percaya. Mana mungkin kita bisa sampai di sana. Toh kita udah ada di sini hari ini. Ada beberapa hal yang terjadi yang di luar ekspektasi kita sebelumnya. Tapi juga ada begitu banyak masalah. But don't be afraid. Jangan takut dengan mimpi yang besar yang Tuhan sediakan buat kita. Kalau kita bisa hidup di dalamnya, we will grow into them. Kita akan betul-betul tumbuh dan berkembang di dalam visi tersebut. Penutup saya mau kasih ilustrasi yang sedikit aja buat saudara. Kita harus kasih aplaus buat emak-emak, buat mama-mama, buat ibu-ibu. Ada ibu-ibu di sini yang udah punya anak, Ada, boleh angkat tangan saudara sebentar. Hari ibu udah lewat, tanggal 22 Desember kemarin. Oke, terima kasih. Ada beberapa ibu di sini. Boleh gak tepuk tangan buat ibu-ibu? Karena mereka adalah visioner. Mereka itu adalah visioner. Selamat buat ibu-ibu karena kita bisa belajar dari ibu-ibu. Apa maksudnya? Ibu-ibu kalau beliin seragam buat anak-anak pasti 3-4 nomor lebih gede. Betul apa enggak saudara? Kalau beliin sepatu buat anaknya pasti 2-3 nomor lebih besar. Betul apa enggak? Terus anaknya bilang, "Ma, kegedean." Wah, udah jepit aja sedikit. Udah pakai peneti aja sedikit. Wah, ini kedodoran, Ma, roknya kedodoran. Udah kecilin sedikit ntar pakai ini. Kenapa mesti kegedean, Ma? Enggak enak pakainya. Badan kamu ngegedeinnya cepet. Makannya banyak. Kaki kamu lebih gede, cepet. Supaya jangan beli cepet-cepet. Nungguin 3-4 tahun lagi baru beli lagi. Saudara, apa maksudnya? Seringkali kita kan gak nyaman dengan sesuatu yang kebesaran. Jangan takut, we will grow into them. Kalau kita punya visi yang besar dari Tuhan, dan kita terima visi itu dari Tuhan, ikutin aja. Gak kerasa loh saudara. 3, 4, 5 tahun ke depan dari sekarang. Kita ngelihat kita gak akan berdiri di tempat yang sama. Kita berdiri di tempat yang lebih besar. Kita berdiri di tempat yang lebih baik. Kita melihat keluarga kita jadi lebih sejahtera. Kita melihat pelayanan kita lebih baik. Kita melihat pekerjaan kita lebih hebat. Kita melihat bisnis kita lebih maju dan diberkati oleh Tuhan. Saya mau katakan ibu saudara, bukannya tanpa masalah. Bukannya tanpa tantangan. Bukannya tanpa kesulitan. Bukannya tanpa tekanan. Kemungkinan besar itu terjadi along the way. Tapi kalau itu adalah visi dari Tuhan, penyertaannya pasti buat kita. Kekuatannya pasti diberikan buat kita. Apa yang mata gak pernah lihat, apa yang telinga gak pernah dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang Tuhan sediakan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Amin saudara. Dan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau saudara percaya dengan ini, boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan itu adalah ya dan amin kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara sebentar. Saudara diberkati oleh firman ini. Mari belajar, taruh diri saudara, tempatkan diri saudara kepada sebuah visi dan minta dari Tuhan apa yang Tuhan mau saya lakukan sepanjang tahun 2020 ini buat saya secara pribadi, buat saya sebagai anggota keluarga, buat saya sebagai suami, buat saya sebagai istri, buat saya sebagai anak. Apa yang Tuhan mau? Saya ngerti hidup ini dalam perjalanan dan dalam perjalanan saatnya mungkin ada saat-saat yang gak nyaman di mana jalannya belok-belok, gak selalu lurus. Ada saatnya mungkin saja ada saatnya saya kehabisan bensin. Saya mesti stop sebentar dan kembali isi bensin. Ada saatnya mungkin saya mesti ngecek lagi mesinnya karena jalannya endut-endutan mungkin. Dan saya mesti beresin mesinnya lagi. Ada saatnya seperti itu saudara. Tapi bukannya berarti kita gak bisa sampai kepada tujuan kita. Karena kita tahu Tuhan yang membawa kita kepada satu tujuan yang mulia. Dan Tuhan yang membawa kita, Tuhan yang memberikan visi itu buat kita. Dia akan membawa kita dengan kesetiaannya. Dengan kecukupannya, dengan kekuatannya, dengan hikmatnya, dengan damai sejahteranya. Dia akan bawa kita ke sana. Walaupun gak mudah saya mengerti. Saya pun ngalamin banyak hal yang gak mudah. Saudara.
Tapi ketahuilah kalau kita dapat visi dari Tuhan, izinkan Tuhan memegang tangan kita dan melakukan sesuatu yang di luar pemikiran kita. Walaupun kita gak bisa ngerti, tapi kita bisa mengenal hatinya yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala saudara, renungkan, tutup mata saudara sebentar aja. Minta kepada Tuhan pada malam hari ini, Tuhan berikan saya visi buat tahun ini, apa yang harus saya kerjakan. Biar saya bisa tuliskan itu, biar saya bisa lakukan apa yang Tuhan mau bersama dengan Tuhan. Berikan saya kekuatan untuk itu, berikan saya visi pada hari ini Tuhan. Berikan saya visi hari ini. Buat saudara masing-masing secara pribadi, datang kepada Tuhan.